حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqul haladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dan duduknya bagi jamaah sholat maghrib fa insyaallah sholat isya Masjid Al-Falah Raya Darmang Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Bukti nyata adalah nikmat di petang hari ini. Allah gerakkan kita ke masjid, Allah bawa langkah kita ke masjid, sholat maghrib berjamaah, dan ketika diumumkan ada tolabul ilm, tinggal diam, duduk. Rasul bersabda, diriwayatkan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, dibukukan Imam Bukhari dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari, diletakkan di nomor urut 71. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid, sholat berjamaah, kemudian duduk tinggal diam bertolabul ilm atau bermajelis seperti ini. Ini pilihan, dan Allah menetapkan hamba-hambanya yang dipilih. Ini nikmat. Apalagi Rasul tambahkan dalam rawahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafir lahu. Dan langkah kakinya ditetapkan oleh rahmat yang dilipatkan di setiap langkahnya, dan duduknya di masjid ini Allah jamin duduk wa ida qa'ada maghfir lahu, duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa dari Allah. Amin. Masya Allah, ini nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Banyak, tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup kalian menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan untuk diri kita.
Justru dengan kita bersyukur, nikmat ini ditambah. Dan janji Allah hak. Diletakkan di surat Ibrahim, surat ke-14, di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadapku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu bersyukur. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Karena Allah punya janji lagi. Kalau kita mampu mencontoh Rasul, nikmat ini dijanjikan tambah lagi sama Allah. Apa? Hidup kita di dunia dicintai Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni. Ini janji Allah kalau kita mengikuti Rasulullah. Terutama 5 hal. Cara beribadah. Cara menjalankan syariat. Cara menjaga ukhuwah. Cara berakhlakul karimah. Dan cara bermuamalah. Kalau 5 ini kita bisa mencontoh Rasul Muhammad SAW. Allah letakkan janjinya di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau memang benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan, ikuti aku. Nah, maka siapa yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Ini kalau kita mau mengikuti Rasulullah. Nah, saudara-saudaraku, semoga yang hadir petang ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, tadi sudah diumumkan tema kita di petang hari ini adalah kedudukan dan keutamaan akhlak dalam Islam. Kenapa akhlak menjadi tolok ukur? Kalau kita lihat kitab-kitab sirah, 13 tahun lamanya Rasul Muhammad SAW berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah atau yang dahulu disebut Yastrib. Rasul hanya berdakwah dengan 2 metode, tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Syariat belum diturunkan, bahkan khomer itu belum diharamkan. Kalau langsung Islam itu hadir bersama Rasul, langsung larangan, langsung syariat, gak ada yang masuk Islam. Gak ada. Maka dakwah Rasul adalah perubahan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri pribadi, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada lingkungan dan masyarakat, dan akhlak bernegara. Ini Rasul yang ditugaskan Allah menyampaikan ini semua. Maka disinilah kita yang diberi oleh Allah awalnya semua diberi Allah karunia akhlak yang mulia. Dan itu hanya diberikan pada orang-orang yang mau berserah diri pada Allah. Atau disebut aslam. Berserah diri sehingga agama kita dari kata aslam menjadi Islam. Nah, ini Allah berikan untuk kita di surat Shad, surat 38. Ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikroddar. Boleh dibacakan? 46. Surat 38 ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikroddar.
Tuh, sesungguhnya Allah mensucikan kita dengan akhlak yang tinggi, yaitu mengenal akhirat. Dan ini hanya ada di orang Islam. Mohon maaf nih, agama lain yang menyebut dirinya agama, malah ada yang mengatakan tidak pakai neraka, surga saja. Malah ada yang kalau mati nanti bisa berwujud lagi makhluk, bisa tanaman, bisa binatang, bisa orang lagi. Namanya reinkarnasi. Hanya Islam saja yang dikaruniai wafat nanti yauma yuba'asun, ada hari kebangkitan, yasya pembalasan, akhirat surga. Yang lainnya malah akhlak pada Allah aja kacau. Ada yang Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ada yang Tuhanku 3 in 1. Coba, maka Rasul ini ditugaskan Allah itu benar-benar untuk perubahan ini semua. Sehingga dalam hadis Ahmad nomor hadis 8595 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah ini untuk perubahan akhlak kebaikan. Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk perubahan akhlak kebaikan. Nah, sehingga penyempurnaan akhlak ini menjadi misi pokok atau risalah dalam agama Islam ini setelah tauhid. Jadi setelah tauhid, akhlak. Bagaimana akhlak bisa baik? Bagaimana bisa ibadah kalau nggak ada akhlaknya? Maka tauhid, akhlak. Ini kedudukan akhlak dalam Islam. Yang kedua, Rasul mendefinisikan bahwa agama itu akhlak yang baik. Jadi agama itu akhlak yang baik. Dan ini Allah siratkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kutal fadhon ghalidul qalbi lan fadu min hauli fa'fu anhum wastafilahum wasayfil amri. 159 surat 3 159. Silakan. Tuh. Jadi betul-betul innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Rasul diutus perubahan akhlak, dan dengan rahmat Allah akhlak beliau luar biasa. Fabima rahmatin minal lintalahum, lemah lembut. Walaku dan galbal qalbi min hauli, kalau beliau kasar berarti keras, enggak ada yang masuk Islam. Beliau lemah lembut. Bahkan wa'fu anhum wastaghfirlahum, mau memaafkan dan mau memohonkan ampunan. Coba bayangin. Ketika Rasul dilempar, bocor. Ditawari malaikat, kalau kau berkenan Rasul tak lempar Jabal Uhud. Apa kata Rasul? Lah, dimaafkan dan didoakan. Allahumma dibiqaumin. Coba kalau kita yang ditawari malaikat, waduh, kamu didolimi. Iya malaikat, tak balas ya. Pakai Jabal Uhud, Imbono, Semeru, Arjuna, Mblekno sisan, malah minta imbo kalau kita mungkin. Ketika Rasul Muhammad SAW lemah lembut, bahkan mau memaafkan, mau memohonkan ampunan, dan ini nggak gampang. Itu akhlak pribadi Muslim yang luar biasa. Apalagi Allah punya janji yang luar biasa terhadap akhlak orang yang gampang memaafkan orang lain, mau menahan amarah, dan berbuat kebaikan, jaminannya surga. Langsung Allah jaminkan surga orang-orang yang mampu menahan amarah, mau memaafkan kesalahan orang lain, dan dia berbuat kebaikan.
Allah letakkan di Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila mafiratin mir rabbikum wasifa'u lima wasari'u ila mafiratin fil jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin 134-nya alladzina yunfikuna fisarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh kan, wal kadiminal ghaidha wal afinanas. Orang yang mau menahan amarahnya, memaafkan orang lain, jaminannya surga. Ini akhlak, ini agama. Akhlaknya luar biasa, akhlaknya mulia. Sehingga agama itu adalah akhlak yang baik. Dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasul ditanya para sahabat, ya Rasulullah, madinu, Rasul apa sih agama itu? Qal, Rasul menjawab, husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Jadi agama itu akhlak yang baik. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadis 4171. 4171 Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, inna likulli dini khuluqa wa khuluqal Islam al-haya. Setiap agama itu punya etika. Dan etika yang paling mulia di dalam Islam adalah punya rasa malu. Tuh, saya ulang. Rasul bersabda, inna likulli dini khuluqa wa khuluqal Islamu al-haya. Setiap agama punya etika. Tapi etika paling utama dalam Islam ini punya malu. Kan penyakit tidak punya itu kan 4 awalnya, Pak. Tunanetra, tidak punya penglihatan. Tunarungu, tidak punya pendengaran. Tunawicara, tidak bisa berbicara. Tuna aksara, nggak bisa baca tulis. Di negeri kono Pak, kono ha. Tambah satu lagi tunanya. Loh, tuna apa? Tuna rupa. Apa Pak tuna rupa? Gak duwe rai. Berarti gak duwe isin. Nah, no sana Pak, negeri kono ha. Di Indonesia ndak beda maksudnya. Nah, maka disinilah akhlak yang baik ini itu adalah punya rasa malu. Nah, kemudian Rasul tambahkan lagi bahwa rasa malu dan iman itu satu kesatuan. Al-hayu wal iman rafa'a jami'ahima wa rafa'a qaraha akharu. Rasa malu dan iman itu satu kesatuan. Satu paket. Kalau salah satu hilang, hilang semuanya. Al-hayu wal iman rafa'a kullu jami'ah wa idza rafa'a faqarahu. Rasa malu, iman satu kesatuan. Hilang salah satu, hilang semuanya. Sekarang saya coba bertanya. Orang beriman punya rasa malu enggak? Punya. Sekarang saya balik. Orang punya malu apakah beriman? Belum tentu. Apalagi penetapan Allah iman itu hanya dalam Islam. Sebagaimana perintah Allah di surat 9, surat 3 ayat 19. Allah mengatakan, innad dina indallahil Islam. Berarti kalau orang punya malu, tidak Islam, tidak beriman. Allah yang menetapkan. Apalagi di Ali Imran 85, itu tegas Allah bilang, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairil Islam ad-dina falla yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Tuh, sampai Allah bilang gak akan menerima agama selain Islam. Ini ketetapan Allah ini. Berarti orang punya malu bukan Islam, tidak beriman. Maka orang beriman tuh Islam dan dia punya malu baru lengkap. Sehingga Rasul juga mendefinisikan yang ketiga bahwa dari akhlak sebagai risalah agama, akhlak sebagai pembentuk daripada keimanan yang menyatu, maka akhlak-akhlak yang baik ini dijamin Allah surga. Saya ulang, akhlak-akhlak yang kita tumbuhkan yang baik ini ketika kita berislam Allah jaminkan surga. Dan ini Allah letakkan di surat 5 Al-Maidah ayat ke-9. Wa adallahu ladina amanu wa amilus solihat lahum mafiratu wa ajrun azim. Ayat 9. Jadi Allah sudah menetapkan akhlak-akhlak yang baik, amal baik ini jaminannya surga. Ajrun azim, ajrun kabir, ajrun karim, sepakat mufasir menyatakan surga. Ajrun azim, ajrun karim, ajrun adim, ajrun kabir, ajrun karim, surga. Berarti akhlak-akhlak yang baik ini jaminan surga. Sehingga Rasul Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 1925 Rasul bersabda, "May yash'aqalu fil mizanil mu'minina yaumal qiyamati man khuliqal hasanil khuluq." Yang artinya tidak satupun yang lebih memberatkan timbangan di yaumal mizan bagi seorang mukmin adalah akhlak-akhlaknya yang baik. Diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu an, dibukukan Imam Tirmidzi di nomor hadis 1925. Tegas Rasul mengatakan, "Atqalu fil mizanil mu'minin yaumal qiyamah wa khuliqal hasanin." Pemberat timbangan yang paling luar biasa bagi orang beriman nanti adalah akhlak-akhlak kebaikannya. Berarti akhlak-akhlak yang baik ini jaminan surga. Akhlak yang baik menjadi jaminan pemberat timbangan amal kebaikan di padang mahsyar. Yang keempat, baik buruknya akhlak seseorang itu akan bisa mencerminkan iman seseorang. Hadisnya Tirmidzi lagi nomor hadis 1082. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang Islam yang imannya terbaik itu yang akhlaknya terbaik. Sampai-sampai Rasul mengeluarkan hadis yang sangat populer. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairu aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, hendaknya berkata yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Itu punya Rasulullah. 1400 tahun sebelumnya sudah milik Rasul. Tahun 1918 baru keluar. Diklaim orang barat. Itu miliknya. Silent is golden. Ketika saya pelajari tak jawab preketek. Itu punya Rasul Muhammad SAW. Beliau lebih dahulu menemukan mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairu aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja. Wong temennya nyanyi baik-baik di acara 17-an, suaramu enak.
Tapi enak mana gak nyanyi dulu wis ta. Ya apa ngomongin. Satunya nyaut, itu jangankan nyanyi, ngomong aja wis fales, tambah nemen maneh gitu. Makanya kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja lah. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Jangan menghujat, jangan mencemooh, menghina macam fufu fafa. Ya. Itu nggak berbaik, nggak berakhlak gitu. Loh kok jenengan ketawa? Fufu fafa itu kan bahasa Jepang, artinya pencemooh atau penghina. Ya. Nggak punya akhlak gitu, nggak berakhlak. Nah, maka disinilah dalam Sahih Bukhari 5557 tadi Rasul mengatakan bahwa yang beriman kepada Allah berucap yang baik. Kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, akhlaknya kepada tetangga, menghormati, menjaga tetangganya. Ya. Bunyi-bunyian di rumah macam tape recorder apa, ya udah sampai keras keluar. Kalau ditegur tetangga, Mas kebanteran, apa tipku dewi. Katanya lah, iku kupingmu sampai dewi apa sing ngrungokno. Ya, jadi tidak bisa begitu akhlak seorang pribadi Muslim yang baik itu. Tidak mengganggu tetangganya. Sampai-sampai talang air tidak boleh ngasih tetangganya. Buat talang dicipratno halaman tetangganya, randi wedi. Turunkan sampai bawah. Jangan nyiprati tetangga. Buat tembok ojo nempel. Buat sendirilah. Jangan temboknya nunut tonggone baru wes ganti wedi blas. Itu ndak berakhlak ini. Maka perlu dilakukan keimanannya. Nah, yang ketiga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, menghormati tamunya. Jadi tamu itu dihormati. Hadis. Ketika Salman datang Abu Darda datang ke tempat Salman datang ke tempat Abu Darda. Ngapain? Karena melihat istri Abu Darda ini kok lungsep. Istri sahabat kok sampai lungsep ini. Kenapa? Maka dia mengambil haknya untuk menginap di rumah Abu Darda. Pengen tahu kenapa kok sampai lungsep. Maka menginaplah dia 3 hari. Apa yang terjadi? Ternyata setiap hari puasa Abu Darda ini. Nah pada waktu dia jadi tamu, minta minum, dibuatkan minum. Apa yang terjadi? Dibuatkan satu aja Pak. Nih, diminum sama Salman. Terus Salman bilang, kok cuma satu? Mana kamu? Aku puasa. Puasa apa? Sunnah. Apa kata Abu Darda? Kata Salman. Ambil minum, hormati aku. Ikut minum kamu. Rasul bersabda, gitu dia bilang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Aku tamumu, hormati. Akhirnya dia terpaksa ngambil minum. Sambil menggerutu minum. Besok dilaporkan ke Rasulullah. Saya dipaksa berbuka. Benar. Dia tamumu utama, lebih utama hukumnya daripada puasa sunnah. Nah, cuman kalau kita pengen melanjutkan puasa, ya kita sedang puasa sunnah, tamunya maksa, kita pengen puasa lagi, minumnya begini. Nih, ini contoh. Ayo minum ya, Bismillah. Ini contoh. Selesai, taruh saja. Ngobrol sampai habis, tamunya pulang, jangan dilanjutkan, lanjutkan puasanya. Jangan, ketepaan, gak usah poso manis, gak usah poso manis. Tapi juga jangan dijadikan modus ya. Lagi puasa sunnah, kok luwe, kok ngelak. Koncone sing geragas sih diteleponi kabeh. Gak rene ta. Modus ini supaya nanti ngajak makan minum. Ini modus kalau ini. Maka kalau menghormati tamu yang benar. Dan tamu itu boleh menginap gak? Tamu muslim boleh menginap di rumah kita. Berapa hari? 3 hari. Dan 3 hari tamu yang menginap ini Allah tetapkan pemilik rumah sedang zakat infak sedekah. Jadi kalau ada tamu yang menginap, Allah hitung zakat infak sedekah. Sedangkan tadi zakat infak sedekah jaminannya surga. Ternyata si tamu ini hari keempat tidak pulang. Hari keempat tidak pulang. Nah ini Rasul pesan. Kalau hari keempat tidak pulang, matikan lampu. Tidak boleh ada lampu.
gejlek. Lah kok tamunya beli lilin? Iki rada gak beres nih tamu nih. Hari kelima tamunya belum pulang. Rasul bilang matikan perairan. Tutup pak keran air semua. Lah kok tamu ini tuku galonan mbek gledekan banyu liwat itu. Hari ke-6 tamu ini belum pulang mbak. Ini pesan Rasul nih. Ini tadi Bukhari 5557 itu. Belum pulang. Dapur tutup. Tidak ada hidangan. Lah kok tamu ini pesen online. Iki rada gak tepat tamu ini. Hari ke-7 tamu belum pulang. Rasul pesan. Tinggalkan rumah pamit berbohong. Ada keperluan. Mas ini kami sak keluarga harus pulang. Ada kepentingan. Lah kok tamu ini. Wis gak apa-apa mas. Lungo. Omamu tak jogo. Ini tamu ini walillahi la yu'minun. Ini untuk keimanannya guys. Dipertanyakan. Ya. Maka bertamu itu juga 3 hari maksimal. Ya. Saudara muslim itu. Kecuali kerabat. Orang tua itu birrul walidain. Kalau perkenalan. Sebagai saudara muslim seperti saja dengan 3 hari. Hari ke-4 masih tinggal matikan lampu. Hari ke-5 air. Hari ke-6 dapur tutup. Hari ke-7 tinggal pergi. Lah kok wis lungo mas. Kok mamu tak jogo. Iki rada gak tepak itu. Jadi akhlak ini ternyata menentukan sekali dalam bukti keimanan seseorang. Ya. Yang terakhir, yang ke-7, bahwa akhlak itu adalah buah ibadah. Jadi akhlak itu buahnya ibadah. Kita urutkan sholat. Dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fasya wa munkar. Nah, waladikruhu akbar. Bacalah Quran, pelajari, tadaburi dengan baik. Kemudian dirikan sholat. Ya, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau kita membaca Quran dengan baik, dengan seksama, dan kita dirikan sholat, keluar akhlak. Akhlaknya apa? Inna sholata tanha anil fasya. Sungguh suatu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di surat 9 ayat 103. Ya. Itu juga buah lagi daripada ibadah adalah akhlak yang baik. Khud min amwalihim shadaqata wa tutahhiruhum wa tarzakihim biha wa shalla alaihim. Inna sholawataka wa sakuna lakum wallahu samiun alim. Tuh, zakat infak sedekah juga menimbulkan akhlak-akhlak kebaikan. Wala tutahhiruhum, dia akan disucikan jiwa dan dirinya oleh Allah. Dibersihkannya akhlaknya menjadi baik. Yang menerima pun diberikan pengetahuan akhlak untuk mau berterima kasih dan mendoakan. Nah, ini. Puasa pun demikian. Hadis Muslim 1145. Illa qalallahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajsibi yahdahu syahwat wa ta'amu min ajli shaimi. Maka orang yang puasa pun akhlaknya jadi baik karena dia menjaga nafsu syahwat, dia tidak makan dan minum, akhlaknya akhlak kebaikan supaya tidak merusak pahala puasanya. Jadi semua ibadah-ibadah ini buahnya akhlak kebaikan. Maka disinilah pentingnya akhlak. Yang terakhir, senantiasa memohon pertolongan Allah untuk diberikan akhlak yang baik. Dalam hadis Muslim, Rasul mengajarkan kita, Allahumma di wal nil ilsani akhlak fa innahu la yahdi la yakuma ila anta wa ibsraf wa asiwa sayha fa innaha la israf wa anisaha ila anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah aku jalan menuju akhlak yang baik. Karena hanyalah engkau yang dapat memberi petunjuk akhlak yang baik. Tidak ada selain engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Ini doa yang Rasul. Jadi akhlak baik pun kita minta pada Allah. Mudah-mudahan
akhlak-akhlak kita banyak lagi perubahan pada kebaikan setelah mendapatkan materi pentingnya, urgensinya dan kedudukan keutamaan akhlak dalam Islam. Kita dijadikan Allah dalam beramal soleh, dalam beramal fardu, dalam beramal-amal sunnah di atas Quran, hadis Rasul Muhammad SAW yang sahih dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan-amalan kita Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Masih ada waktu? Ustaz? Masih. Ada 4 menit saya tawarkan kalau ada yang mau didiskusikan. Di luar tema boleh. Ada? Tidak ada. Habis. Cukup. Alhamdulillah. 4 menit lagi kita adzan. Semoga Allah karuniakan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah. Dipertemukan kembali kita bulan depan. Lanjutannya ini, lanjutan kedudukan akhlak dengan tema takwa bukti akhlak kepada Allah. Ya. Jadi bulan depan judulnya takwa bukti akhlak kepada Allah. Jadi nanti kita punya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri pribadi, akhlak kepada lingkungan dan masyarakat, akhlak keluarga, akhlak bernegara. Kita selesaikan di setiap pertemuan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah. Kemudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini, kuliah akhlak sampai tuntas. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.